Kita semua mengharap ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para wali-walinya. Mudah-mudahan berkat Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, salah seorang wali Allah yang kita hadiri haulnya pada sore hari ini, insya Allah Allah angkat dari kita semua kesedihan, Allah angkat dari kita semua duka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah berkatnya sang wali menjadi orang yang dekat kepada Allah seperti beliau. Karena orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang cinta kepada Allah, tidak akan mendekat kecuali para pecinta. Orang-orang yang cinta itulah yang selalu berupaya untuk mencapai kedekatan. Ketika sudah dekat dengan yang dicintai, maka sang pencinta itu tidak akan peduli apa yang dilakukan oleh yang dicintai terhadap dirinya. Itulah wali. Jadi wali itu hadirin ya, wali itu bukan tukang sulap, wali itu bukan tukang kasyaf, wali itu ya bukan orang yang bisa ya main tebak-tebakan. Orang sekarang ini, zaman akhir ini paling senang dibujuki ya. Kalau dibujuki itu yakin, wah tenanan nih ya. Tapi kalau lempeng-lempeng gak percaya orang sekarang ini ya. Ya, nah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang para wali-walinya Allah itu ya, tidak kenal yang namanya takut dan tidak kenal yang namanya sedih. Orang yang wali itu adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah ya, bersedih atau gelo dengan apa yang hilang darinya. Siapakah wali itu? Wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Siapa yang dekat sama Allah? Orang yang cinta sama Allah. Siapa orang yang cinta sama Allah itu? Orang yang tidak peduli apa saja yang ditakdirkan Allah kepadanya, karena cintanya kepada Allah begitu besar. Nah, kalau sudah begitu, makanya para wali-wali itu tidak pernah takut. Kalau kita pernah dengar kisah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid yang kita hadiri haulnya ini, beliau tidak tinggal menetap di Bali. Anak-anaknya semua di Jawa Timur, anak cucunya semua di Jawa Timur. Kalau sekarang ada 1-2 yang di sini itu baru kemarin. Tapi pada akhir abad 17 ketika Habib Ali masuk ke Pulau Bali ini, beliau sendiri meninggalkan keluarga. Apa tujuannya? Menjaga benih-benih yang sudah ditanam oleh pendahulu-pendahulunya. Sebelum Habib Ali masuk di Bali, Islam sudah ada di Bali. Habib Ali ini dia tidak tandur, tapi dia menjaga yang sudah ditandur. Begitu ya. Dijaga. Keliling berdakwah dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Habib Ali tidak bikin tabligh akbar, tapi Habib Ali mendatangi tempat-tempat yang gelap untuk diterangi. Habib Ali memposisikan dirinya sebagai lentera yang memberikan pencerahan kepada setiap orang yang membutuhkan cahaya. La khaufun alaihim, dia tidak takut, walaupun tidak ada kerabat tidak takut. Apapun dihadapi, bahkan syahid pun siap. Kenapa? Karena beliau tidak datang untuk cari masa. Beliau tidak datang untuk mengumpulkan umat. Beliau tidak kepingin menjadi dai 1000 umat. Tidak. Beliau kepingin jaga umatnya Nabi Muhammad SAW agar yang sudah beriman, imannya jangan sampai luntur. Yang sudah beriman dan imannya sudah kuat, diajari bagaimana cara menjalankan syariat beragama yang benar, supaya citra Islam dan citra Nabi Muhammad itu tetap harum semerbak.
Itu saja tujuannya. Tidak ada itu rasa takut, dijalani semua sampai mati syahid dalam keadaan berbahagia, mati syahid dalam keadaan bangga karena dia mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Habib Ali berdakwah dengan akhlak, Habib Ali berdakwah dengan hati, Habib Ali berdakwah dengan nurani, Habib Ali berdakwah dengan rasa. Tidak sekedar berdakwah tapi dengan rasa, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan orang-orang non muslim pada saat itu pun kagum kepada beliau. Sebelum ini abad orang bicara toleransi dengan berbagai macam narasinya yang semuanya omong kosong. Habib Ali sudah mempraktekkan itu, berdakwah dengan damai di Pulau Bali ini dengan akhlak. Karena akhlak beliaulah sehingga raja terakhir Kulungkung saat itu meminta beliau menjadi salah satu staf kerajaan untuk ngurusin urusan-urusan yang berkenaan dengan kaum muslimin. Kenapa? Bukan karena titelnya Habib Ali, tapi karena kepiawaian, karena kepandaian Habib Ali menunjukkan bagaimana dakwah, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Habib Ali pandai menunjukkan bagaimana metode dakwah ahli baitin Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapat simpati. Ketika beliau syahid, bukan hanya umat Islam yang merasa kehilangan, bahkan saudara-saudara kita yang beragama Hindu saat itu pun juga merasa kehilangan dengan wafatnya beliau. Ini sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita dahulu, sudah ditanamkan sedemikian rupa, sudah bagus, tatanan sudah bagus. Baru sekarang saja akhir zaman ini diorek-orek lagi. Coba nggak ada yang ngorek-ngorek lagi. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tapi berbicara, akhirnya membuat tatanan yang sudah baik jadi rusak. Itulah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Dan juga tidak pernah menyesali apa yang sudah lalu. Itulah wali hadirin. Makanya antum-antum ini sekarang saya cerita begini perlu supaya antum tahu siapa wali itu. Wali itu bukan daden-daden. Jangan dikira ya terus serbanan nggoh imamah terus wali, ndak. Ya, jangan. Kita mesti tahu diri, wali itu pilihannya Allah. Ya. Kita sholat jungkel-jungkel 1000 rakaat ya tidak ditakdirkan jadi wali, ya tidak jadi wali. Tidak usah kita aneh-aneh. Ya. Ya. Jadilah diri kita sendiri. Ya. Jadilah diri kita sendiri. Ya. Kita hanya bisa berpenampilan seperti mereka, tapi kita belum bisa seperti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang ciri-cirinya wali, supaya kita nggak gampang dibujuki hadirin, supaya kita umat Islam ini tidak jadi bola yang direbut sana direbut sini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kala Rasulullah SAW, inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala syuhada. Sungguh kata Nabi Muhammad, ada sekelompok manusia, mereka itu bukan nabi dan mereka juga bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamah. Tapi nanti hari kiamat para anbiya, para syuhada iri kepada mereka, kepingin menjadi seperti mereka, kagum kepada mereka. Kok bisa bukan nabi tapi kok seperti itu, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamah bimakanihim minallahi. Mereka kagum dengan apa? Dengan
posisi mereka yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, tukhbirna manhum. Wahai Kanjeng Nabi, beritahukan kepada kami, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala hum qaumun tahabu bi rauhillahi ala ghairi arhamin bainahum. Mereka itu yang membuat para anbiya dan syuhada hari kiamat nanti terkagum-kagum adalah orang yang saling mencintai sama lain walaupun bukan kerabatnya. Ya. Sama semua orang dia cinta, baik sama semua orang, ya. Bukan baik sama familinya saja, ya. Bukan baik dengan kerabatnya saja. Mereka sudi berbuat baik kepada orang walaupun bukan kerabatnya. Ya. Wala amwalin yata'ataunaha. Mereka berbuat baik bukan karena mereka pernah dikasih duit, enggak. Atau mereka pernah dikasih hadiah, enggak. Tapi kebaikannya murni. Mereka berbuat baik kepada hambanya Allah. Mereka melihat semua makhluk itu adalah ciptaannya Allah, sehingga mereka mencintai semua makhluk. Itu syaratnya wali. Ya, jadi sing pegelan-pegelan ini berarti dodong wali. Ya, yang suka gergeten ya, ketok iki pegel, ketok itu pegel ya. Nah, ini belum wali berarti. Termasuk saya. Ya, saya belum wali ini. Kemudian fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, wajahnya mereka nanti hari kiamat itu semuanya cahaya. Wa innahum la'ala nur. Cahaya semua, wajahnya, badannya semua cahaya, karena mereka itu seakan mereka itulah cahaya itu sendiri. La yakhafuna idza khafan nas. Orang-orang ini tidak pernah takut. Ketika semua orang ketakutan, mereka tidak tahu, mereka tidak pernah takut. Wala yahzanun, mereka juga tidak pernah sedih. Ya. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti wali Allah itu adalah orang yang bisa sayang kepada orang lain. Wali Allah itu ya yang dipikirkan, ya, yang diinginkan bagaimana bisa sebanyak mungkin mencintai orang, bukan mencari pecinta. Orang wali itu tidak bangga kalau dicintai, tapi dia bersujud syukur kepada Allah kalau dia bisa mencintai. Itu cirinya wali. Yang ngomong siapa? Bukan Habib Muhammad. Yang ngomong Kanjeng Nabi. Ya, nanti tanya sama ustadz sama kiainya. Ya. Ini hadis diriwayatkan sama oleh sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Ibnu Dawud. Nabi yang bilang. Nah, cirinya wali itu adalah sibuk mencintai. Bahkan dia tidak tahu siapa yang mencintai, tapi dia sibuk mencintai. Dia tidak peduli orang mau cinta sama dia, iya, mau tidak cinta tidak apa-apa. Yang penting dia bisa mencintai. Itulah ciri-cirinya wali. Ya. Buktinya apa? Nah, buktinya ini hari kita hadir di sini hall. Kita cinta sama Habib Ali. Kenapa kok bisa cinta, Beb? Jangankan kok hadirin, saya yang cicitnya tidak pernah ketemu. Ya. Saya cicitnya tidak pernah ketemu. Ya. Habib Ali ini sudah ratusan tahun. Putri terkecilnya Habib Ali punya anak 3, Abu Bakar, Agil, dan Futum. Ya. Nah, Futum ini anaknya paling kecil. Itu lahirnya ketika wafatnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih. Itu wafatnya putrinya. Jadi ini Habib Ali sudah sezaman dengan Habib Syekh Bafaqih Boto Putih. Ya. Dan Habib Muhammad Bafaqih Boto Putih itu paman beliau, karena istrinya Habib Muhammad itu dengan ibunya Habib Ali ini bersaudara. Ya. Di zaman-zaman itu tidak pernah ketemu. Ya. Apalagi para hadirin. Tapi kok bisa berbondong-bondong, apalagi ke Bali. Ya. Keluarkan ongkos tidak sedikit. Saya yakin yang dari luar pulau ini tidak cukup 1 juta ke sini.
apalagi di Kosambe belum ada hotel ya. Sehingga mereka harus nginepnya di Denpasar ya, sewa mobil paling sedikit kalau cuma 2 malam insya Allah 5 juta cukup, asal hotelnya jangan bintang 5. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah tahun depan di Kosambe sudah ada hotel bintang ya Pak Idam ya. Kalau itu kawasan sudah jadi ya ada hotel ya, insya Allah bisa nginep deket-deket, tambah banyak yang hadir hall. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, itulah sedikit yang saya bawakan tentang Habib Ali, supaya antum tahu Habib Ali dicintai, hallnya dihadiri ribuan orang ini ya. Itu bukan karena Habib Ali ini orator, enggak, tapi Habib Ali ini mencintai, hidupnya mencintai. Bayangkan ninggalkan sana ke sini tidak dapat bayaran ya. Kalau sekarang enak, ongkos balik, modal kembali kalau sekarang ya. Jadi dai zaman ini modal balik ya. Torok jarang torok itu ya. Jarang torok, saya pernah torok ya. Kalau gimana Beb? Amplopnya kosong ya. Saya pernah hadir akad nikah ya, amplopnya ada isi uang, isinya saya terima nikahnya, yaitu diuji sama Allah Ta'ala, ikhlas enggak. Ternyata saya enggak kapok ke Bali, tetap ke Bali saya, alhamdulillah. Jadi ini zaman orang dakwah sosok ya. Habib Ali enggak, ninggalkan keluarganya, ninggalkan anaknya ya, berdakwah di sini ya. Karena apa? Cinta sama Nabi Muhammad, dan beliau tahu bahwa Nabi Muhammad mencintai umatnya, sehingga beliau mencintai umatnya, ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau antum tidak cinta, siapa yang mau ke sini? Setengah mati ya, tidak sedikit ini tamu-tamu kita, Masya Allah, ini dari Lombok, dari Nusa Tenggara Barat, ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat itu ada dari Bogor rombongan, Jawa Timur itu ada dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Besuki, Madura ya, Keraksan ya, dan ada juga dari Semarang, Jawa Tengah, ada dari Semarang. Tadi ada salaman sama saya rombongan dari Semarang. Walhasil dari mana-mana datang semua. Alhamdulillah, ini rahmat buat kaum muslimin di kampung Kosambe ya, ya. Di mana-mana kenal Kosambe. Alhamdulillah, insya Allah tambah makmur ya. Nah, ini semua kenapa? Karena cinta. Oleh karena itu saya kepingin ngasih berkatan sama antum semua ini. Saya kepingin kita pulang dari sini bawa berkatan. Apa berkatannya? Bukan nasi kebuli. Berkatannya apa? Kita membawa cinta. Sing berangkatnya tadi tukaran, wawo. Sing siwaan, yang putus hubungan, wawo ya, akor. Nah, ya, belajar mencintai, itu ajarannya Habib Ali. Dari mana Habib Ali? Habib Ali menjalankan ajaran datuk-datuknya para ahli baitin Nabi dan Nabi Muhammad SAW ya. Itu ajaran Nabi, kita bawa ya, kita bersihkan hati kita. Mudah-mudahan berkat Habib Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, mensolehkan insaniyah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan ikhlas oleh Allah Ta'ala. Ikhlas dalam niat, ikhlas dalam amal, ikhlas dalam ucapan, ikhlas dalam segala-galanya, diberikan ikhlas oleh Allah SWT, sehingga kita bisa beribadah dengan benar sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu sedikit dari saya, dan pada kesempatan ini ya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, kepada Bapak Kepala Desa dan staf Kampung Islam Kosambe, Bapak Ketua Nadir Badan Wakaf Kampung Islam Kosambe dan perangkatnya, Ketua Takmir Masjid Al-Mahdi dan stafnya, seluruh masyarakat Kampung Islam Kosambe yang telah membantu berpartisipasi. Walaupun yang tidak ikut gotong royong, saya anggap membantu. Kenapa? Sudah mensukseskan, memudahkan. Semuanya saya atas nama pribadi, atas nama keluarga Habib Ali bin Abu Bakar Hamid yang hadir dan yang tidak hadir, saya menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada para kaum muslimin
dan muslimat yang membantu suksesnya acara ini, baik dengan harta maupun dengan tenaga maupun dengan ucapan dan pikirannya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda.